Presentasi fisika, penerapan arus listrik bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan nama-nama anggota kami. Ika Witikusuma absen 6, Iwen Artika Winata absen 11, Komang Pandewa Syurmike nomor 16. Arus listrik merupakan sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Arus listrik ada dua jenis, yaitu arus listrik DC atau arus searah. Yang kedua ada arus listrik AC, yaitu arus bolak-balik. Arus bolak-balik AC, listrik yang besar tegangan dan arah arusnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik, yang dimana arus AC mempunyai dua arah, hanya memiliki ground. Arus AC yang disebut dengan alternating current sendiri memiliki nilai dan arah yang selalu berubah-ubah dan akan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusoida. Frekuensi arus AC, yaitu arus listrik AC bolak-balik yang ditetapkan oleh PLN memiliki frekuensi sebesar 50 Hz, sementara tegangan standar untuk arus bolak-balik satu fasa adalah 220 volt. Sumber arus AC yang paling umum adalah berasal dari induksi elektromagnetik, yaitu dari generator AC yang secara eksklusif dioperasikan oleh perusahaan listrik negara, yaitu PLN, atau dari generator portable genset AC. penerapan arus bolak-balik atau AC. Arus AC diperoleh dari generator listrik pada PLTU, PLTA, PLTS maupun pembangkit listrik lainnya. Setelah diperoleh, arus AC tersebut kemudian diolah oleh perusahaan listrik negara atau disebut dengan PLN. Kemudian selanjutnya disalurkan ke perumahan-perumahan warga untuk digunakan. Sumber arus bolak-balik, yaitu yang pertama ada arus listrik dari PLN, yang kedua ada genset, yang ketiga dinamo, dan yang keempat adalah turbin angin. Pemanfaatan arus AC sangatlah banyak. Semua barang yang menggunakan listrik PLN di rumah berarti sudah memanfaatkan arus listrik AC. Sebagai pengaman, pihak PLN menggunakan pembatas sekaligus pengaman yaitu MCB, Miniature Circuit Breaker. Meskipun demikian, tidak semua barang menggunakan listrik AC. Ada sebagian barang yang menggunakan listrik PLN, namun barang tersebut sebenarnya menggunakan listrik DC. Contohnya yaitu adalah laptop. Di sini, laptop menggunakan listrik DC. Listrik tersebut diperoleh dari adaptor yang terdapat pada laptop atau terdapat pada charger tersebut. Jadi, saat Anda mengisi ulang baterai laptop tersebut dengan listrik PLN atau AC, maka adaptor di dalam laptop akan merubah listrik AC menjadi DC, sehingga sesuai dengan kebutuhan laptop Anda. Sistem kerja mengubah arus AC menjadi DC. Pada rangkaian dioda penyearah bekerja untuk menyearahkan listrik AC menjadi DC dengan mengalirkan listrik dengan polaritas sesuai dengan jenis muatan listrik yang diterimanya. Contoh penerapan sistem ini adalah charger, handphone, dan juga laptop. Contoh peralatan yang menggunakan arus listrik bolak-balik atau AC ialah komputer, printer, mesin cuci, blender, mixer, TV, radio, AC, kulkas, pompa air, kompor listrik, dan lain-lain. Nah, kelebihan arus bolak-balik atau AC ini, yang pertama, arus listrik jenis AC umumnya akan digunakan untuk menyalurkan listrik menuju ke tempat yang jauh. Sebab pada dasarnya, arus AC memiliki kerugian yang lebih kecil jika dibandingkan dengan arus DC. Yang kedua, arus yang disalurkan menggunakan voltage yang tinggi serta sudah di step up dari trafo sehingga menjadi pilihan yang paling tepat untuk menyalurkan listrik ke tempat yang jauh. Jadi berbeda dengan arus DC ya.
Yang ketiga, listrik arus AC. Sangat mudah sekali didapatkan hanya dengan menggunakan generator, sedangkan untuk arus DC sangatlah sulit. Kekurangan arus bolak-balik AC. Arus listrik AC tidak dapat disimpan dalam kurun waktu yang lama dan juga tidak bisa dipindahkan untuk kebutuhan mendadak. Namun berbeda dengan arus DC yang bisa Anda dapatkan atau dipindahkan dalam bentuk aki ataupun baterai. Contohnya adalah power bank. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai penerapan arus listrik bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video berikut.